Halo teman-teman dan sahabat channel Agus L72, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, di sini ada bonsai-bonsai yang saya program di dalam pot. Ya, ini pot plastik karena kita tidak ada lahan untuk grounding. Untuk membuat bonsai, saya hanya menempatkan bahan-bahan langsung di dalam pot dan kemudian diprogram di dalam pot. Ya, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat kegiatan saya melakukan perawatan bonsai. Ya, mungkin saja sudah mulai merapat sehingga kita bisa menyebutnya dengan bonsai, yaitu bonsai yang ada di depan kita, yaitu bonsai beringin dolar. Dan ini sebenarnya adalah sambungan iprik dan beringin dolar. Jadi di atasnya ini terlalu teduh dan dulunya ini banyak sekali cabang-cabang dari bahan bonsai sancang yang terkena kutu kebul sehingga di bawahnya juga terkena dampak, dan seperti ini kondisinya. Nah, jadi daun-daunnya ada bercak-bercak hitam yang kurang asik untuk dilihat dan sangat tidak elok, dan beberapa juga sudah mulai terkena kutu putih. Jadi saya akan melakukan pruning total. Ya, pruning total ditujukan membersihkan daun-daunnya dari kotoran dan yang bisa menyebabkan terjangkitnya hama. Jadi kita akan pruning habis, dan kemudian dengan pruning merapikan serta melakukan pressing terhadap perantingannya, itu bisa membuat atau kita bisa menunggu tunas-tunas baru yang muncul dan semakin rapat perantingannya sehingga daun-daunnya secara otomatis akan mengecil. Baiklah teman-teman, saya akan langsung saja melakukan pruning total terhadap bonsai ini dan saya akan bawa ke meja eksekusi. Ya teman-teman, inilah bonsai dengan ID beringin dolar yang akan saya lakukan pruning total. Ya, kita bisa melihat dulu apa sih konsep dari bonsai ini. Nah, seperti ini teman-teman konsepnya. Jadi karena ini batangnya tidak istimewa, merupakan potongan dari ujung bahan bonsai iprik yang saya cangkok. Ya, ini asal cangkok tetapi tidak ada akarnya. Namun setelah ditanam saya langsung tempel dengan dolar sehingga sekarang kondisinya sudah seperti ini. Ya, ini hanya usaha untuk membuatnya lebih baik, dan saya akan langsung saja melakukan pruning total bonsai ini. Nanti kita akan bahas dan kita akan lihat lebih dekat kemudian konsep apa sih yang sebenarnya akan ditarget untuk bonsai ini. Nah teman-teman, selesai juga saya wiring, dan tadi memang ada beberapa yang saya pas ataupun saya skip untuk proses wiringnya, karena kalau mengikuti satu persatu kita wiring daun-daunnya walaupun terlihatan sedikit longgar, tetapi kalau pelaksanaannya dan jumlahnya ya sangat banyak. Jadi ada yang saya skip, dan seperti ini kondisi keseluruhan bonsai dolar ini. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Nah, tadi saya sudah melakukan pembersihan di medianya, media tanamnya. Jadi ini adalah bahan dari iprik dan merupakan ujung iprik yang dicangkok asal saja. Jadi batangnya hanya membentuk huruf V dan tidak ada kelokan. Ya, kita hanya memanfaatkan bentuk dari bahan yang seperti ini, kemudian sangat polosan, tidak ada kelebihan. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuatnya bisa tampil menarik. Jadi kalau bahan yang tidak mempunyai gerak yang bagus, kita buat unik. Itu
bisa menutupi kekurangan dari sebuah bahan bonsai, sehingga nanti akan menjadi bonsai dengan tampilan yang unik. Nah ini teman-teman, kita ketahui bahwa dolar ini mudah sekali mengeluarkan sulur. Jadi dari polosnya atau biasanya biasanya itu bukan sesuatu yang kita kerjakan berulang kali, tetapi biasanya ya biasa saja, bahan yang biasa saja, tidak ada keistimewaan, lurus-lurus saja batangnya, tidak ada gerakan yang bagus. Nah, kita tutupi dengan akar sulur. Nah, kalau dari sudut pandang tertentu akan terlihat ada sedikit keunikan dan membuatnya menjadi sedikit angker. Kemudian di sini di konsep, ya kita bisa lihat dari konsepnya adalah twin prong. Jadi yang ini, yang saya sambung ke atas ini membentuk percabangannya sendiri, dan kemudian di sana kita akan siapkan mahkota. Ya memang sebenarnya masih perlu di los, tetapi memang agak lama ya. Kalau beringin dolar itu kita los, biasanya lebih condong dia memanjang, kemudian setelah begitu panjang lambat sekali untuk membesarkan batangnya. Ya akhirnya ya saya sudah membuat juga sedikit bentuk dari mahkotanya. Ini masih belum final, karena memang beberapa wajib kita melakukan pembesaran seperti percabangan yang ini sudah terlalu besar, kemudian yang di sini. Nah ini cabang-cabang pendukungnya di bawah sudah ada, yang ke belakang, kemudian ini ya yang di back juga sudah ada, kemudian yang ke depan ya juga sudah ada. Kemudian untuk batang yang kedua ini sudah ada semi mahkotanya di sana, kemudian dibuat cabang lagi di sini, tajuk, kemudian tajuk. Nah ini masih terlalu panjang karena kita masih mencari pembesaran dan pengelosan sehingga nanti ini bisa tertutup. Dan beberapa akar-akar sulur ini sudah mulai membesar, dan sebenarnya saya konsep ini ya semi kereta kencana lah, karena sebutannya ya itu. Kalau kita sebut yang lain lagi sulit mencari padanannya ya. Nah ini ya kita konsep dengan kereta kencana ya, seperti itu kira-kira. Yang nantinya kenapa ini masih agak panjang, karena masih belum dibentuk dengan dengan komposisi yang sebenarnya atau yang tepat. Nah karena ini juga masih ditanam di dalam pot ya, ini pot plastik, dan setelah nanti kita menempatkannya ke dalam pot biasa, nanti gimana untuk mengakali bonggol dari bonsai ini, mungkin kita akan bantu dengan beberapa batu-batu sehingga dia lebih nongol ke atas. Kemudian pot yang digunakan, pot bonsai yang digunakan adalah pot yang memanjang ya, yang memanjang. Jadi pot ceper kemudian memanjang. Di sini 2/3-nya dari bodi ini ada di bonggolnya. Bonggolnya ada di 2/3 ya. Kemudian yang di sini mungkin potnya sampai di sini ya. Jadi panjangnya sampai di sini, kemudian sampai sini. Itu berapa jengkal ya, kurang lebih ya, kurang dari 2 jengkal atau 1,5 jengkal ya. Ini hanya perkiraan. Kemudian di sini nanti kita akan bentuk kembali ya, setelah setelah ditempatkan di posisi pot ini, dibentuk kembali, kemudian baru dirapikan dan dicari garis simetrisnya ya dari sini. Kalau ini memang sudah terlalu rimbun dan terlalu panjang. Nah yang ini karena kelompoknya adalah kelompok di atas, kemudian yang ini kelompok di bawah, ini kita akan jadikan semi mahkotanya. Kemudian di sini tajuk-tajuk, dan sampai nanti di ujung sana kita konsep kembali menjadi lebih baik. Nah begitu kira-kira teman-teman. Ya saya kira saya cukupkan dulu video kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat dan menghibur kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.